Hai, annyeonghaseyo, ketemu lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan nge-review episode 14 atau episode terakhir dari drama The Penthouse. Awal episode 14 ini menampilkan Sim Suryeon dan juga Chon So Jin yang sedang terlibat adu mulut dan disaksikan Eun Byul dari atas tebing. Setelah mengetahui perbuatan ibunya dan juga dia berpura-pura demensia, Eun Byul menelpon polisi untuk melaporkan ibunya tersebut. Di saat itu juga Suryeon mengatakan kepada So Jin bahwa Eun Byul telah menyaksikan semuanya dan mengetahui kebohongannya selama ini. Lalu tiba-tiba Suryeon dan So Jin saling dorong hingga Suryeon terjatuh dari tebing, tempat yang sama saat Yoon Hee jatuh. So Jin pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu pencarian terhadap Sim Suryeon juga terus dilakukan namun belum berhasil menemukan di mana keberadaan Sim Suryeon. Sampai tiba di hari persidangan Chon So Jin, ia masih menyangkal segala tuduhan terhadapnya. Jaksa pun menunjukkan rekaman kamera dashboard saat Yoon Hee meninggal dan terlihat jelas bahwa So Jin yang mendorong Yoon Hee, tapi dia masih mengelak dan mengatakan tidak ingat apapun. Hingga sang saksi kunci pun dihadirkan, yaitu Ha Eun Byul, putri So Jin sendiri. Dan So Jin pada saat itu masih berpura-pura tidak mengenal Eun Byul, namun Eun Byul tetap memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia saksikan selama ini. Semua kejahatan So Jin dibeberkan oleh Eun Byul, termasuk penyebab meninggalnya sang kakek. Lalu tiba-tiba Eun Byul menarik kalung yang dia pakai dan melukai dirinya sendiri. So Jin histeris dan berhenti berpura-pura dan So Jin pun akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Setelah waktu berlalu 3 tahun kemudian, Verona telah berhasil mewujudkan mimpinya. Ia menjadi seorang soprano terkenal dan menerima banyak penghargaan. Sedangkan Lee Kyu Jin tetap menjadi seorang penipu yang mencoba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan Kang Mari atau Jenny Oma berhasil mengumpulkan kekayaan dan menempati penthouse di distrik Cheonsu. Dari semua anggota klub Hera, Kang Mari lah yang paling beruntung pada akhirnya. Si kembar Jo So Kyung mengambil banyak pekerjaan paruh waktu, di antaranya menjadi guru les vokal dan dia juga bekerja di sebuah restoran. Ia menjadi anak yang baik dan juga murah hati. Terlihat saat dia memberikan makanan kepada seorang gelandangan dan ternyata wajah si bapak ini mirip sekali dengan ayah tirinya, yaitu Jo Dan-tae. Pada saat di penjara, So Jin mendapatkan izin 3 hari untuk berada di luar tahanan. Ia memangkas rambutnya dan pergi melihat Eun Byul yang bekerja sebagai guru vokal di sebuah gereja. Ia hanya melihat Eun Byul dari kejauhan dan ternyata So Jin juga menderita kanker laring. Jin Sem yang berada di pusat rehabilitasi tetap mencintai Eun Byul dengan caranya sendiri. Ia membuat banyak sekali pakaian yang dikirim kepada Eun Byul atas nama So Jin dengan tujuan agar hubungan ibu dan anak tersebut kembali membaik. Dan setelah beberapa waktu So Jin melihat Eun Byul dari kejauhan, ia pun juga meninggal dunia. Dan seperti harapan dari semua penonton drama The Penthouse, kapal Sukro atau Sukhun dan Rona pun akhirnya berlayar. Setelah melalui banyak rintangan, mereka tetap saling mencintai. Sukhun pun menjadi pengiring pada konsernya Rona. Min Hyuk yang memilih masuk militer pun menyelesaikan tugasnya dan kembali menemui Jenny sekaligus untuk menonton penampilan Verona. Ia juga bertemu dengan ibunya setelah berpisah selama 3 tahun. Pada saat Rona berada di atas panggung, ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Logan Lee atas segala bantuannya untuk Verona. Di situ Logan terlihat berdiri di sebuah tribun untuk menyaksikan penampilan Rona, dan pada saat itu juga Logan melihat di salah satu kursi penonton Suryeon duduk di sana. Logan pun langsung menuju pintu keluar untuk mencari Sim Suryeon. Dan langsung aja si Bunda Suryeon menjemput Logan menggunakan sebuah mobil. Tapi tunggu dulu, ada flashbacknya nih. Ternyata permintaan terakhir dari Ha Baksa atau Ha Yun Chol adalah untuk tidak menghabisi So Jin, karena bagaimanapun dia adalah ibu dari Eun Byul. Dan pada saat Suryeon ingin menemui So Jin di tebing, Logan memberikan baju pelampung dan juga sebuah alat pelacak GPS. Dan pada saat Bunda jatuh, Logan berusaha melacak keberadaan Bunda melalui GPS namun tidak berhasil ketemu. Ternyata Suryeon sama sekali nggak pakai itu pelampung dan juga alat pelacaknya ditinggal di kamarnya. Suryeon pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Bunda Suryeon pun meninggal dunia. Lalu Logan yang pernah menderita kanker, sakitnya pun kambuh lagi sepeninggal Suryeon. Dan Logan pun akhirnya juga meninggal dunia. Mereka berdua pergi menuju akhirat dengan saling beriringan dan tangan mereka terpaut benang merah yang artinya mereka memang ditakdirkan untuk bersama.
So, Yorobun, begitulah ending dari The Penthouse, drama yang udah menemani kita selama lebih kurang 1 tahun lamanya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari drama ini adalah jangan serakah dan jangan terlalu berambisi secara berlebihan. Terima kasih untuk yang udah nonton. Annyeong!